Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para alim, para sepuh, ibu sepuh ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus segenap pengurus takmir Masjid As-Sakinah Perumahan Mojoroto Indah yang saya muliakan, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bersama-sama dapat bermuajah di rumah Allah ini dalam kegiatan rutin kita setiap Senin malam Selasa minggu yang keempat. Mudah-mudahan pertemuan malam hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya dan senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baru kali ini ada pengajian rutin yang mau izin tidak boleh di malam hari ini, Pak. Saya ini ceritanya tidak tahu. Semalam kaget ada kegiatan majelis zikir, mimpin tahlil ini kok suara saya tidak keluar. Akhirnya sampai subuh tadi saya rehat hendak imami di Masjid Nurul Falah. Saya ikhtiar, saya ngontak Pak Edi. Nanti malam saya tak izin. Kok suaranya dan alah suara jenengan Yusi utuh, jawabannya si utuh. Tak tahu ini saya ikhtiari pakai air hangat. Mudah-mudahan nyampe pertemuan ini selesai selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, melanjutkan yang saya sampaikan pada sebulan yang silam. Ada seorang sahabat saat itu tanya kepada Rasulullah tentang hari kiamat. Riwayat ini diceritakan oleh sahabat Anas. Beliau cerita, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Rasulullah tidak menjawab. Bahkan semua sahabat ini kaget. Kalau orang Jawa bilang kok wani-wani tak kok perkara kira-kira kan. Tapi Rasulullah balik bertanya kepada yang tanya tadi, ma'abdalaha, kamu kok tanya-tanya dalam hari kiamat itu, jadi persiapan kamu apa? Orang ini dengan jujurnya menjawab, ma'abdalaha, saya sebetulnya tidak punya apa-apa, Rasulullah, persiapan apa-apa. Dalam riwayat lain diceritakan, ma'abdalaha min kathiri sholatin wasiyami wasodaqatin. Saya tidak punya persiapan apa, sholat saya ya pas-pasan, puasa saya ya pas-pasan, sedekah saya apalagi yang saya orang tidak punya. Tapi walakinni uhibbullah wa rasulah, tapi sungguh hati ini cinta kepada Allah dan Rasul. Baru Rasulullah menjawab, anta ma'aman ahbab, engkau besok akan dibarengkan dengan orang yang engkau cinta. Dari hadis ini sahabat Anas lantas berkomentar, sungguh rasanya marem sekali saya kok mendengar hadis ini. Kalau bahasanya sahabat Anas, ma farihna bisyai'in farihna biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta.
Kalau dalam kitab Sahih Bukhari hadis yang ke-3688, kata sahabat Anas, sungguh saya tidak pernah bahagia seperti bahagia yang diceritakan oleh Rasulullah. Besok kamu akan dibarengkan dengan orang-orang yang kamu cintai. Lantas saat itulah sahabat Anas mengatakan, fa'ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyyahu. Sungguh saya ini cinta kepada Rasulullah, saya cinta kepada Sayyidina Abu Bakar, saya cinta kepada Sayyidina Umar. Saya sungguh berharap besok saya bisa bareng-bareng dengan mereka semuanya. Wa illam a'mal bimithli a'malihim, walaupun saya ini belum bisa beramal seperti amalnya Sayyidina Abu Bakar, seperti amalnya Sayyidina Umar, tapi sungguh saya cinta kepada mereka semua. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kalau di dalam Al-Quran dikatakan wasifal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, besok kita ini kelak ketika akan digiring oleh Allah masuk ke surga, tidak ada yang perorangan individu, semuanya rombongan-rombongan, dan rombongan itulah yang menentukan cinta kita kepada Allah dan Rasul. Maka sungguh ketika seseorang cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak seperti cinta kepada makhluk yang lain. Boleh kita cinta kepada siapapun, namun terkadang cinta itu bertepuk sebelah tangan. Iya kita cinta, ternyata yang kita cintai tidak baik. Dan saya punya teman, kayaknya dulu bareng ketika SMA, seperti saya sekarang masuk ke perguruan tinggi bareng sama, seakan-akan dia akan melangsungkan sampai ke jenjang. Ternyata enggak. Begitu ketemu temannya yang lain, kira-kira yang lebih ganteng, lebih mapan, yuk kalah juga. Itulah cinta sesama. Tapi kalau cinta kita kepada Rasulullah pasti akan terbalas. Saya akhirnya teringat Bapak Ibu, segala problem apapun ada satu komentarnya Imam Sya'rani di dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah. Kata beliau, tariqul usul ila hadratillah bi tariqi sholati 'ala nabi min aqrabit. Cara usul mendekat diri kepada Allah dengan cara menggunakan jalur membaca sholawat kepada Nabi, itu adalah termasuk cara yang paling cepat untuk sampai. Orang mendekat kepada Allah, satu di antara ikhtiarnya ketika orang itu senantiasa membaca sholawat kepada Rasulullah, itu adalah bagian yang terpenting. Makanya terkadang oleh Allah diberikan keistimewaan mereka-mereka yang cinta kepada Rasul. Kesempatan yang lalu saya ceritakan Halimatus Sa'diyah betapa cintanya kepada Rasulullah di saat bayi. Rupanya Allah membuat kehidupan keluarga Halimatus Sa'diyah luar biasa. Beliau yang menjadi seorang buruh menyusui anak, saat itulah ketika saking cintanya kepada Rasulullah, air susu ini keluar dengan deras. Bahkan tidak hanya itu, unta yang mengiringi Rasulullah ke Bani Sa'id pulang, unta itu jadi kekar, unta itu jadi sehat. Itu karena cintanya kepada Rasulullah. Kemudian saya ceritakan Imam Busi kena stroke, sudah tidak bisa apa-apa, tapi saking cintanya kepada Rasulullah, dia membuat baget-baget sanjungan kepada Rasulullah. Ditulis sampai 152 bait kalau tidak salah. Mulai amin tadakuli jironin binti salam, sampai di antara beberapa baitnya yang sering kita ucapkan, Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Itu ekspresi dari kecintaannya kepada Rasul. Usai beliau menulis itu, malam yang mimpi ketemu Rasulullah. Di dalam mimpinya Imam Busiri ini diberikan hadiah sebuah selimut. Rupanya selimut itulah yang oleh Rasulullah diberikan kepada Imam Busiri di saat Imam Busiri berbaring karena sakit stroke-nya. Subhanallah, bangun dari tidur, rupanya beliau bisa menggerakkan tubuh dan akhirnya beliau sehat. Lantas baik-baik itulah oleh Imam Busiri diberi judul Burdah. Burdah itu artinya selimut. Itu orang yang punya cinta kasih kepada Rasulullah SAW. Bahkan ada kisah di zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Makanya orang punya masalah apapun, kalau satu di antara ikhtiarnya sholawat, itu insya Allah selesai. Kalau Ustaz Rifai sama Ahmad Rifai kata beliau, saya ini senang menghafalkan Quran, tapi di saat saya membaca kok lupa, saya langsung balik setel mau sholawat. Di saat inilah kata Ustaz Rifai dulu sama Allah kadang diingat. Di zaman Abdul Malik bin Marwan bin Abdul Malik, Raja Abdul Malik bin Marwan, ada anak muda yang ganteng. Orang ini ceritanya belajar Quran naik kuda, masih naik kuda kayak begitu. Ternyata kudanya berot, nggak bisa berhenti, kuda jalan terus sampai terakhir begitu jalan terus nggak bisa berhenti. Akhirnya sampailah di kampung yang buntu. Tapi kampung buntu itu ternyata dibuntu karena dekatan dengan pintu kerajaan. Di saat dia menghindari kayak begitu, rupanya di kampung buntu itu pintu itu terbuka, anak raja keluar, anaknya anak kecil keluar, langsung kesangkut sama kuda, berat terjatuh dan akhirnya sampai meninggal. Informasi ini masuk ke raja bahwa putranya meninggal dunia karena ditabrak oleh kuda yang berot tadi, seorang pemuda yang ganteng yang masih belajar. Raja mulai naik pitam. Kalau demikian orang ini harus masuk ke pengadilan. Hukum kisos berlaku. Dia telah menghilangkan nyawa anak saya, dia pun harus mati. Walhasil akhirnya anak muda tadi ditarik di dalam pengadilan. Nah, anak muda ini lucu. Malam hari ketika besoknya mau dihakimi di pengadilan, kalau berdoa itu nanti, ya Allah, mudah-mudahan Engkau selamatkan saya ya Allah. Besok di dalam pengadilan ini ya Allah, sungguh saya berjanji ya Allah, andaikan besok di dalam pengadilan saya selamat, kata orang ini, sungguh saya akan tasyakuran, saya akan membaca maulid. Kalau mungkin bahasa kita, saya akan menghadapi wudhu, pokoknya besok semua masyarakat tak undang, makan bersama, enak semua. Akhirnya betul. Esok pagi ketika anak muda ini masuk dipanggil di pengadilan, dia duduk di tempat sebelum hakim ini mulai. Rupanya hakim ini memang menunggu raja. Raja itu gedang-gedang ingin lihat orangnya siapa sih yang membunuh anak saya. Tapi di luar dugaan semuanya. Saat raja masuk ke ruang pengadilan, raja itu melihat anak muda ini lalu tersenyum. Sampai raja ini tergoda, kata raja, hei anak muda, sebetulnya kamu tahu bahasa kita, kira-kira kamu milih aku apa? Kok saya kok jadi seorang? Tadi itu duduk pada zaman. Saya kok melihat kamu yang dari rumah saya gotong-gotong, jualannya bukan main, melihat ini kamu sudah subuhi terus. Nah
Akhirnya si anak muda tadi yang bayar aja, saya tidak ngapa-ngapain kok. Saya tidak ngapain, cuma hanya saya semalam berdoa. Ya Allah, saya punya masalah ya Allah. Selamatkan saya ya Allah. Kalau saya selamat, saya akan membuat tasyakuran, akan mengundang, akan berbagi bersama masyarakat. Hati raja ini lumpuh. Lalu akhirnya raja itu, ya sudah, anak muda, kalau kamu memang kepingin yang seperti itu, karena cintanya kepada Rasulullah yang menyelenggarakan ujian, hari ini sudahlah saya anggap selesai. Pengadilan ini tidak usah diteruskan. Bahkan raja ini ngambil uang 100 dinar. Ini besok untuk acara pembukaan di kamu. Ternyata menyelesaikan masalah. Saya tidak tahu. Insya Allah mestinya pernah saya ceritakan. Biasanya kalau saya menuntut cerita ini, saya kisah ini dulu diceritakan oleh Syekh Husna Syarif. Syekh Husna Syarif ini seorang ulama dari Mesir. Beliau cerita di zaman Khalifah Abdul Hamid II di Turki, dulu itu ada masalah yang kayak begini. Saya masih cerita orang yang cinta kepada Rasulullah punya masalah problem apa, kadang-kadang oleh Allah itu ditujukan jalan. Kalau tidak salah, saya juga pernah cerita ini. Mbah Mahrus Lirbo itu kan orang yang paling senang baca sholawat. Santri-santrinya itu kalau dibilangin terus kalau sholawat saya Insya Allah. Makanya bedanya orang tua kita sekarang dengan orang tua kita dulu. Orang tua dulu kita kalau kita mau keluar mesti orang banyak bersama ojo laliu, saya akan sholawat biasanya kan gitu. Tapi sekarang kan nggak pernah ojo laliu, bawa HP. Ini ngomong anak yang ngomong gak bawa HP ini bapaknya sendiri. Dulu kan saya akan sholawat. Makanya dulu ketika ada perjalanan apa, Mbak Mahfud itu katanya lucu. Berangkat haji, begitu pas mau pulang, naik pesawat sama Bunyai Zanab sama Yai Imam waktu itu masih ikut dalam haji itu. Mau pulang, masuk di dalam pesawat seperti ada bau apa? Minyak orang mati namanya minyak serimpi. Pengabunya banyak ini. Akhirnya beliau itu spontanitas. Ayo bu, turun naik turun. Zaman dulu nggak kayak sekarang. Sekarang kan kira-kira jatuh. Ikut pesawat yang belakang. Akhirnya betul dia ikut turun. Akhirnya nggak jadi pesawat itu. Dan pesawat ini ternyata akhirnya dulu yang ada peristiwa Kolombo. Yang banyak anehnya sekarang jadi rumah sakit Syuhada Haji di hutan itu. Ternyata mereka semuanya itu hilang dan jadilah ya semuanya syuhada yang diselamatkan bahwa ya karena barangkali ada satu sifat itu orang biasa. Sudah saat itu di saat Raja Abdul Hamid II yang menjadi Raja Turki, Raja Abdul Hamid ini luar biasa. Beliau ini seorang raja walaupun seorang raja, tapi yang namanya cintanya kepada Rasulullah luar biasa. Sehari ini tidak kurang kalau yang namanya membaca sholawat sampai 1000 kali. Bahkan terkadang Raja Abdul Hamid itu jadi pikiran kalau sampai dia sehari ini kok belum sampai 1000. Kalau kita kadang-kadang sakot beli, sakot beli kelingan enggak. Ini beliau sampai jadi kepikiran. Satu saat ada kisah di zaman Raja Abdul Hamid ini ada orang yang dulu pengusaha sukses akhirnya terpuruk jatuh payung. Begitu jatuh payung, setiap hari di rumahnya tidak ada lain kecuali tamu yang datang. Tamu itu bukan apa-apa kecuali tamu ini hanya nagih utang. Saking banyaknya utang. Dia itu susahnya bertambah ya Allah. Yang namanya orang seorang pebisnis kadang-kadang jatuh hancur benar. Akhirnya dia teringat saya punya teman satu. Siapa tahu teman saya ini bisa membantu saya. Dia datangi teman. Wahai fulan, tolong bantu saya. Hari ini saya rupanya terlilit hutang. Bu, saya pinjam uang 500 dinar. Sudahlah, insya Allah nanti saya kembalikan. Mungkin kalau bahasa kita, ya 6 bulan dan setengah tahun 6 bulan nanti saya kembalikan.
Benar. Dikasih, langsung dia pulang ke rumah, ternyata di rumah ini orang sudah menunggu semua. Menunggu apa lagi utang. Walhasil akhirnya uang 500 dirham ini diberikan sekarang semuanya selesai lunas. Dia bergembira, alhamdulillah, hutang saya dan telecek kemana-mana sekarang sudah saya selesaikan. Saya tinggal punya hutang dengan teman saya. Dulu sama-sama berbisnis. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Rupanya temannya ini masih ingat. Janjinya katanya 6 bulan akan melunasi. Ini sudah jatuh temponya, tapi kok sampai sekarang belum lunas. Akhirnya kita sudah katakan, wahai fulan, antum katanya dalam keadaan susah itu pinjam sama anak. Pinjam 500 dirham, sudah Pak pinjam. Janjinya katanya 6 bulan, tapi sampai sekarang kenapa antum tidak bayar-bayar? Dia jawab, wallahi, wahai sahib saya, sungguh saya belum ada. Kalau ada mungkin saya akan bayar. Hari ini saya belum ada pokok. Rupanya mulai ada. Jadi mulai sanksi. Ini jangan-jangan main-main. Ini ya sekali-kali untuk peringatan sekali-kali biar ada jeda. Dilaporkan temannya ini ke pengadilan. Pak Hakim, saya punya teman dulu berbisnis bersama saya. Dia janji kepada saya hutang 500 dirham. Tapi sudah waktunya sampai 6 bulan kurang ini belum membayar hutang. Sekarang saya minta kepada engkau wahai qadhi, Pak Hakim, untuk menyelesaikan masalah saya. Akhirnya dipanggillah si anak muda tadi, awak ini orang kaya ini dipanggil. Saudara, betul hutang sama teman saudara? Betul Pak Hakim. Berapa saudara hutang? 600 500 dirham. Saudara janji akan mengembalikan, benar Pak Hakim akan. Berapa janji saudara? 6 bulan Pak Hakim. Apakah hari ini sudah sampai 6 bulan? Sudah Pak Hakim, lebih 1 hari Pak Hakim. Kenapa tidak engkau bayar? Dia jawab, wallahi Pak Hakim, saya belum punya uang. Kalau saya punya uang mesti saya kembalikan. Ya selesai kan? Hakimnya mikir kok kowe nak elek jawabannya kayak begitu. Terus piye itu? Akhirnya Pak Hakim itu memutuskan, kalau demikian, sebagai rasa keadilan, mulai hari ini saudara harus masuk penjara sampai saudara bisa melunas hutang saudara. Saudara melunasi hutang, saudara bisa keluar dari penjara. Lalu akhirnya si orang ini menyampaikan, wahai Pak Hakim, izinkan saya diberikan dispensasi Pak Hakim. Apa saudara minta dispensasi? Saya akan mulai hidup di penjara mulai besok Pak. Hari ini izinkan saya pulang Pak. Saya akan memberitahu keluarga kalau mulai besok saya masuk penjara. Biar keluarga saya siap-siap untuk mempersiapkan diri, sehingga nanti paling tidak kalau dia mengumpulkan uang untuk persiapan, ya masuk akal. Tapi akhirnya hakim tanya, iya kalau kamu benar besok ke sini. Lantas kalau kamu hari ini pulang terus hilang kemana? Begitu semuanya. Apa yang menjadi jaminan kalau besok engkau akan datang ke tempat? Nah, kok orang ini itu jawabannya jaminannya Rasulullah. Rasulullah mau nanya, hutang begitu hutang jaminannya Rasulullah. Kalau besok saya sampai tidak datang ke tempat ini, saya berani dicoret dari umatnya Rasulullah. Ini kan bukan sembarangan orang bilang. Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi, seorang rasul yang ulul azmi, sampai dia kepingin banget jadi umatnya Rasulullah. Sampai kalau bahasanya kita, andaikan SK-nya jadi nabi Rasul ditarik, dan masalah asal saya jadi umatnya Rasulullah sakit penuh. Lu ini sudah jadi umatnya Rasulullah kok berani ditarik? Makanya pikirannya hakim ini benar orang ini, tidak main-main. Akhirnya diperkenankan, silakan saudara kalau mau pulang besok mohon untuk menjalani hukuman. Pulang ke rumah cerita sama istrinya. Begitu cerita sama istrinya, Bu, ini tadi saya rupanya dipanggil di pengadilan, saya dimohon untuk mempertanggungjawabkan saya hutang sama teman saya 500 dirham itu sampai sekarang bisa.
Rupanya hakim memberikan keputusan, mulai besok saya harus masuk penjara. Saya akan dikeluarkan dari penjara kalau hutang itu sudah lunas. Istrinya itu mikir, tapi pikirnya istrinya itu lucu. Lah kok hakimnya lucu ya baik? Lu lucu gimana? Lu kenapa kok jenengan gak langsung di penjara saja? Kok hari ini dipersilakan untuk pulang ke rumah? Ya saya jawab, saya minta dispensasi. Saya mulai masuk penjara besok. Hari ini saya akan memberikan kabar kepada keluarga saya. Kata istrinya, lu kok hakimnya kok percaya saja? Padahal kalau besok nggak datang ke sana kan selesai. Kamu menghilang kan selesai. Ya, itu sempat ditanyakan sama hakim. Tapi hakim balik tanya jaminannya apa? Lantas saya jawab, Bapak jawab apa? Jaminannya Rasulullah. Kok Bapak kok jaminannya Rasulullah? Istrinya mulai nangis. Kenapa Bapak jaminannya Rasulullah? Saya bilang kalau saya sampai besok mengingkari janji tidak datang ke pengadilan, saya rela dicoret dari umatnya Rasulullah. Nangis istri. Istrinya teringat. Dulu saya punya kiblat. Raja kita yang namanya Raja Abdul Hamid itu luar biasa. Barangkali di saat-saat pengajian cerita ternyata sholawat orang cinta kepada Rasulullah itu menyelesaikan masalah. Kata istrinya, ayo kesempatan kita untuk minta kepada Allah. Kita bersolawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan problem ini diselesaikan oleh Allah. Ringkas cerita, malam hari itu yang namanya orang ini sama istrinya tidak ada lain kecuali membaca sholawat untuk Rasulullah. Di tengah-tengah membaca sholawat untuk Rasulullah sekian banyak yang terhitung, lah kok tertidur, terkantuk-kantuk, mimpi ketemu Rasulullah. Yang saking mimpi ketemu Rasulullah, matur wahai Rasulullah, saya ini umatmu. Dulu saya seorang pebisnis, saya jatuh pailit. Hari ini saya punya hutang 500 dirham. Hari ini saya ini dipanggil ke pengadilan, saya akan dimasukkan penjara karena saya dilaporkan oleh teman saya. Hari ini saya belum bisa melunasi. Ya Rasulullah, di dalam mimpinya, tolonglah saya. Di mimpi itu anak orang ini lebih sedikit disampaikan oleh Rasulullah. Sudahlah, besok kamu datang ke Raja Abdul Hamid. Mintalah bantuan, kamu ceritakan kondisi kamu. Ya, besok saya akan datang. Kemudian orang ini tanya, wahai Rasulullah, kalau besok Raja Abdul Hamid tanya, saya datang ke sana atas instruksi panjenengan. Kati bilicin panjenengan suruh datang sana. Kalau Rasulullah, kalau Raja Abdul Hamid tanya, apa buktinya kalau kamu ketemu Rasulullah? Akhirnya dia jawab. Kata Rasulullah, sampaikan kepada Raja Abdul Hamid. Raja Abdul Hamid kemarin ini bingung. Karena Raja Abdul Hamid ini ketika membaca sholawat, apakah sudah 1000 apa belum, itu dia yang mungkin terkantuk-kantuk kesel sehingga barangkali hitungannya tasbih ini tidak bisa. Dia bingung. Kamu sampaikan sholawat yang engkau baca wahai Raja sudah 1000 dan sudah diterima oleh Rasulullah. Paginya begitu bangun langsung ke Raja. Datang ke Raja Abdul Hamid, hanya menyampaikan, wahai Raja, saya termasuk di antara warga engkau wahai Raja. Hari ini saya datang kemari atas saran dari Rasulullah. Kaget. Kok Rasulullah? Apa buktinya disampaikan itu kepada Rasulullah? Rasulullah menceritakan kepada saya, kemarin yang engkau bingung hitungan sholawat sudah 1000 apa belum, kata Rasulullah sudah 1000 dan sudah terima Allah Rasul. Dia kaget, kok ngerti lagi? Benar, berarti ini pasti dari Rasul. Lantas apa engkau punya masalah? Saya punya masalah Raja. Hari ini saya terlilit hutang, saya dilaporkan ke pengadilan, besok saya harus menjalani hukum. Langsung Raja Abdul Hamid masuk, uang dari kalau sekarang ya kas-kas, uang Baitul Mal dari kerajaan itu diberikan. Ini uang Baitul Mal untuk kamu 500 dirham, bagian dari ghanim
Orang yang punya hutang itu kan punya hak untuk dapat zakat. Ini dari Allah. Terima kasih wahai Raja, terima kasih. Begitu dikantongi, belum sempat pulang tanya lagi, apa kata Rasulullah tentang saya? Rasulullah itu cerita, datanglah ke kekasih saya. Kaget. Orang ini cerita Rasulullah pada saat itu cerita datanglah ke kekasih saya. Siapa wahai Rasulullah? Raja Abdul Hamid. Orang yang senantiasa selalu ingat kepada saya. Saking senangnya Raja Abdul Hamid masuk ke dalam, bawa uang 500, dikasihkan, sudah ini untuk kamu. Dia dapat sedikit. Langsung begitu selesai dia datang ke pengadilan. Ternyata di pengadilan hakimnya ini sudah ngomong di depan. Datang beneran apa? Ternyata datang. Begitu datang tanpa disangka-sangka, hakimnya ini kerangkul orang ini. Ya Allah Pak, gara-gara saya mengurusi mengurusi masalah kamu di pengadilan. Semalam saya ketemu Rasulullah di dalam mimpi. Rasulullah itu memberi syarat, Pak Hakim, kalau engkau memberikan pertolongan kepada hambaku ini, besok insya Allah di akhirat engkau akan saya tolong. Sudahlah, untuk masalah kamu tidak usah bingung. Ini tak kasih 500 dirham untuk teman kamu. Belum, malah lagi 1.500 dirham. Sudah 1.500 dirham. Orang yang ngutang itu datang. Datang itu terpokok-pokok kaget. Langsung rangkul, ya Allah, gara-gara saya nagih kamu. Semalam saya mimpi ketemu Rasulullah. Mimpinya bilang, kalau kamu kok meringankan beban umat, besok urusan kamu saya ringankan. Sudahlah, untuk masalah hutang sekarang tidak usah dibayarkan, lunas. Orang yang kayak begini, gara-gara hutang kayak begitu, akhirnya rupanya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, saya teringat, tapi insya Allah kok kayaknya pernah di kitab Bidayatul Hidayah itu ada syarah namanya Marokil Ubudiyah. Nah, teman-teman santri itu di situ itu ada bed itu tentang sanjungan kepada Rasulullah. Bed itu luar biasa. Biasanya teman-teman santri itu kalau mau tidur atau kalau di tengah sholat, habis sholat hajat sambil renang-renang itu membaca bed. Ini saya kopikan, tapi kayaknya kamu sudah barangkali belum. Ini rupanya luar biasa. Dan ini adalah tentang sanjungan, tentang keistimewaan Rasulullah. Dan ini bunyinya lam yahtamim qad tutoha mutlaqan abada wa man tata'aba aslan fi madazana min huddawahu falam tahru wa ma waqa'at lubabatun abadan fi jismihi al-hasan بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في عين وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فطر كتفاه قد علت قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيدا بمهتد هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسرق ومن فتن. Bed itu adalah bed sanjungan untuk Rasulullah. Kalau kita terjemahkan Bapak-bapak nanti bisa melihat itu. Yang pertama, Rasulullah itu tidak pernah mimpi basah. Lam yahtalim qatullah mutlaqan. Wa man tata'aba aslan fi madaz zaman sepanjang masa Rasulullah itu tidak pernah menuang anok. Awalnya dia bolak-balik ngaji anok. Makanya kalau di dalam kajian fikih itu orang kalau anok itu kalau bisa dibuka. Kalau tidak bisa jadi dulu. Contohnya al-tathaqub minasyaitan. Setan itu ternyata pertama kali kan bolak-balik kita baca Quran itu sih. Kadang-kadang itu terjadi. Makanya gitu. Tapi lagi malah senang dolan setan. Wa mata ta'aba asal fi madazan min huddawahu falam tamut wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismil hasan. Keistimewaannya Rasulullah binatang melata ini tidak mau merembet pada Rasul. Bahkan lalat itu tidak menyentuh Rasul. Bi khalfihi ka'amamin ru'yatun tabatat wa la yura athru bawlin minhu fi adan. Rasulullah
Kita kalau pengajian begini kan kalau lihat orangnya kan kalau di belakang jangan ngomong opo kan gitu. Tapi Rasulullah enggak. Rasulullah itu kalau sudah duduk, orang yang di depan, yang di samping, yang di belakang semuanya merasa malu. Ada Rasul. Di samping itu ketika Rasulullah semi, air semi itu enggak kelihatan. Langsung tanah itu Mas. Saya masih ngarang beda ada sampai sini komentar. Kulo nggih ngaten Pak. Kulo pun ana abang pipis itu sebutane ketok. Yo gak ketok tapi ambune itu apa. Wa qalbu lam yanam wal ain qad na'asat. Rasulullah itu yang manusia biasa tertidur. Tapi yang namanya tidur hatinya tidak pernah putus pada Rasulullah. Makanya ketika ada sahabat yang sholat, kemudian sahabat itu batal, Rasulullah itu jadi ngerti. Mau sholat kan? Wa qalbu lam yanam. Makanya Rasulullah kadang-kadang yang tertidur, cucunya itu kadang-kadang dulu yang namanya Sayyidina Hasan Husain, tapi beliau tertidur. Walaupun matanya mengantuk tapi hatinya itu selalu sama. Wala yudillu fi syamsi dhufatan. Rasulullah ketika berjalan maka ditutupi dengan awan. Ini bagian ketika pertama kali ada seorang pendeta melihat ciri-ciri yang ada di dalam kitab Taurat. Besok itu ada seorang yang ketika lewat dilindungi oleh Allah. Itu bagian keistimewaan. Katfahu ta'ala kauman idza jalasu indal wiladati sifda bi muhtadi. Rasulullah itu orangnya enggak begitu tinggi, enggak begitu pendek. Tapi yang aneh ketika duduk, belikarnya ini mesti tinggi sedikit. Jadi kelihatan katfahu ta'ala kauman idza jalasu indal wiladati sifda bi muhtadi. Ketika lahir Rasulullah sudah khitan. Jadi tidak punya kotoran-kotoran seperti kita di ujung dari sudah kita. Nah, dan ini terusannya begini. Hadil khosaiso pada takun amina. Kalau bisa keistimewaan ini kamu hafalkan. Ibaratnya gitu. Takun amina sudahlah, insya Allah engkau akan aman. Min syarri narin dari api. Wasurrokin dan dari pencuri, wa min fitani dan dari berbagai macam fitnah. Dulu ini terilhami Bapak di Pekalongan itu satu saat ada kebakaran. Nah, kebakaran itu kok anehnya nih. Ini rumahnya terbakar. Ini enggak. Loh yang lucu itu api itu ya ini terbakar. Jadi aneh. Akhirnya sudah sedikit. Nah, konon sohibul bednya itu senangnya kalau mau tidur lagi tarik, waktu telah dulu. Bagian ternyata bagian tertentu. Karena sampai ada lagi orang masuk mencuri terus nggak bisa keluar itu kadang-kadang ini bagian ini saya kutip dari kitab Marokin Budiyah, syarahnya kitab Bidayah Hidayah karangannya Imam Ghazali. Bapak Ibu, barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita sebut. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una wa bi faqihna wa faqih 'alana wa qurrata lana fi dinina ma'al kutub tawakkal. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartaqi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa hadith wa la muqta bil khair wa fadl ajr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhiru bil ridha al-uyub wa ta'ala rabbana kulla duyun qabla an ta'tina rusulul waghfir wastur alna man sadar wa salatu wa tamshal mustafa al-haq ta'ala wal wafa bi kitabin fihi lin-nas shifa wa 'ala al-'ali al-kiram shurafa wa 'ala sahbihi masabil ghurab. Allahumma hdina bihudar waj'alna mimman yusalli fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa 'asa wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bihaqqi wa nuri wa sirri suratil Fatihah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.